Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Hayam Wuruk, Rajasa Negara 1350 hingga 1389. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Pada tahun 1350 hingga 1389, Majapahit mencapai masa kemasannya di bawah pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, bergelar Rajasa Negara, didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, Aditya Warman, dan Empu Nala, sehingga pada masa tersebut Majapahit mencapai masa keemasan. Karena daerah kekuasaannya hampir meliputi seluruh Nusantara, Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim sekaligus kerajaan agraris. Hayam Wuruk adalah putra Tribuana Wijaya Tunggadewi, dilahirkan pada tahun 1334 yang konon bertepatan dengan gempa bumi di Pabanyupindah. Hayam Wuruk berarti ayam yang masih muda. Hayam Wuruk naik tahta ketika berusia 16 tahun. Ia menikah dengan Padukasori atau Parameswari. Hayam Wuruk mempunyai dua orang anak, yaitu Nagarawardhani atau Bre Lasem yang lahir dari Padukasori dan Bre Wirabumi yang lahir dari Selir. Perkawinan Hayam Wuruk dengan Padukasori yang masih saudara sepupu, putri dari Raja Bre Prameswara, yaitu Raja Wijaya Rajasa dari Wengker, yang terjadi tahun Saka 1279, yaitu setelah kegagalan perkawinannya dengan Dyah Pitaloka, yaitu putri Raja Linggabuana dari Kerajaan Pasundan. Candi Waringin Lawang diperkirakan sebagai pintu gerbang Majapahit. Pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, Keraton Majapahit diperkirakan telah dipindahkan ke Trowulan, sekarang masuk wilayah Mojokerto. Trowulan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kecamatan ini terletak di bagian barat Kabupaten Mojokerto, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jombang. Trowulan terletak di Jalan Negara yang menghubungkan Surabaya Surakarta. Di kecamatan ini terdapat puluhan situs bangunan arca, gerabah, dan pemakaman peninggalan kerajaan Majapahit. Diduga kuat pusat kerajaan berada di wilayah ini, yang ditulis oleh Empu Prapanca dalam kitab Kakawin Nagarakertagama dan dalam sebuah sumber Tionghoa dari abad ke-15. Masa pemerintahan Hayam Wuruk. Tahun 1360, Gayatri wafat. Maka Tribuana Tunggadewi pun turun tahta dan menyerahkan kepada anaknya, yaitu Hayam Wuruk, yang dilahirkan di tahun 1334 atas perkawinannya dengan Kertawardhana. Hayam Wuruk memerintah dengan gelar Rajasa Negara 1360 hingga 1369 dengan Gajah Mada sebagai patihnya. Nama-nama pejabat pemerintahan Majapahit pada zaman pemerintahan Raja Kertarajasa sesuai dengan piagam Bendasari. 1. Mahamentri Katrini. Yang pertama, Rakyan Menteri Hino, Dyah Iswara. Yang kedua, Rakyan Menteri Halu, Dyah Ipo. Kemudian Rakyan Menteri Sirikan, Dyah Kancing. Kemudian yang kedua, Sang Panca Wilwatika, yaitu Rakyan Patih Mojopahit, Pu Gajah Mada, Rakyan Demung, Pu Alus, Rakyan Kanuruhan, Pu Bajil, Rakyan Rangga, Pu Roda, Rakyan Tumenggung, Pu Lembinata. Dalam Rakyan Mantri Ri Pakiran-kiran terdapat seorang pejabat yang terpenting, yaitu Rakyan Mahapati atau Pati Hamangkubumi. Pejabat ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri yang bersama-sama Raja dapat ikut melaksanakan kebijaksanaan
dari pemerintahan. Selain itu, terdapat pula semacam Dewan Pertimbangan atau Dewan Pertimbangan Kerajaan yang anggotanya para sanak saudara saja, yang disebut Batara Sabta Prabu. Mojopahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia, dan ia memegang otoritas politik tertinggi. Sebagai kepala pemerintahan, Raja atau Ratu Majapahit bergelar Batara Prabu atau Bre Prabu atau Sri Maharaja. Para anggota keluarga kerajaan diberi gelar Batara atau Bre dari mandala tertentu. Misalnya Bre Kahuripan, Bre Daha, Bre Tumapel, dan sebagainya. Sesuai dengan keseimbangan gender, gelar Bre Tumapel, Bre Pakuhan, dan Bre Wengker dijabat oleh pria, sedangkan gelar Bre Lasem, Bre Pajang, dan Bre Kabalan jatah untuk wanita. Adapun gelar Bre Kahuripan dan Bre Daha sebagai daerah poros atau eksis region boleh disandang pria atau wanita, asalkan hubungan kerabatnya dekat dengan sang prabu. Jika anggota keluarga kerajaan cukup banyak, mandala diperluas menurut kebutuhan, misalnya Bre Mataram, Bre Matahun, Bre Wirabumi, dan sebagainya. Pejabat pemerintahan di bawah raja, yaitu Patih Amangkubumi atau Patih seluruh negara, bertugas memberi perintah dan arahan tentang jalannya pemerintahan di negara bawahan atau daerah. Dalam negara Kertagama disebutkan bahwa para patih negara bawahan dan para pembesar lainnya berkumpul di Kepatihan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada. Di bawah Raja Majapahit terdapat pula sejumlah raja daerah yang disebut Paduka Batara. Mereka biasanya merupakan saudara atau kerabat dekat raja dan bertugas dalam mengumpulkan penghasilan kerajaan, penyerahan upeti, dan pertahanan kerajaan di wilayahnya masing-masing. Dalam Prasasti Wingunpitu 1447 Masehi disebutkan bahwa pemerintahan Mojopahit dibagi menjadi 14 daerah bawahan yang dipimpin oleh seorang yang bergelar Bre. Daerah-daerah bawahan tersebut yaitu 1. Daha oleh Bre Daha, yaitu Diawijat, Sri Raja Dewi yang merupakan adik kandung dari Tribhuwana Tunggadewi, ibu dari Raja Hayam Wuruk. Yang kedua, Wengker oleh Raja Wijaya Rajasa. Yang ketiga, Matahun oleh Raja Rajasa Wardana. Yang keempat, Lasem oleh Bre Lasem. Yang kelima, Pajang oleh Bre Pajang Pakuhan oleh Raja Singawardana. Yang keenam, Kahuripan oleh Tribhuwana Tunggadewi, yaitu ibu dari Raja Hayam Wuruk. Yang ketujuh, Singosari oleh Raja Kertawardana, yaitu ayah dari Raja Hayam Wuruk. Yang kedelapan, Mataram oleh Bre Mataram, yaitu Vikrama Wardana, yaitu keponakan dari Raja Hayam Wuruk. Yang kesembilan, Wirabumi oleh Bre Wirabumi, yaitu anak Raja Hayam Wuruk dari Selir. Yang kesepuluh, Pawanuhan oleh Putri Surawardani. Yang ke-11, Jagaraga. Yang ke-12, Kabalan. Yang ke-13, Singapura. 5 daerah atau provinsi menurut kiblat yaitu utara, timur, selatan, barat, dan pusat yang disebut mancanegara, masing-masing diperintah oleh juru pangelasan atau adipati yang bergelar rakyat. Raja dan juru pangelasan adalah pembesar yang bertanggung jawab. Namun dalam pemerintahannya,
dikuasakan kepada Pati. Dalam pemerintahan pusat, segala urusan pemerintahan menjadi tanggung jawab Pati Amangkubumi, yaitu Gajah Mada, Demung, Kanuruhan, Rangga, dan Tumenggung. Lain halnya dengan pemerintahan di seberang lautan yang merupakan wilayah Mojopahit. Raja-raja dan pembesar daerah bawahan berdaulat penuh. Kewajiban utama daerah bawahan kepada Majapahit yaitu menyerahkan upeti tahunan dan menghadap raja pada waktu yang ditetapkan sebagai tanda kesetiaan dan pengakuan terhadap kekuasaan Mojopahit. Untuk mengawasi wilayah Mojopahit yang begitu luas, maka Mojopahit memiliki armada lautan yang sangat besar dan ditakuti oleh negara-negara lainnya. Armada ini ditempatkan di Lautan Teduh atau Pasifik dan di pantai utara Pulau Jawa, dan juga berusaha menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga yang diistilahkan Mitra Kasatata, yang berarti sahabat atau sahabat sehaluan atau hidup berdampingan secara damai. Dalam kehidupan ekonomi, Kerajaan Majapahit masih mencerminkan sebagai negara agraris karena aspek agraria lebih menonjol dibandingkan perdagangan antar pulau. Pemerintahan Mojopahit selalu berusaha meningkatkan pertaniannya dengan memperbaiki atau memelihara tanggul sepanjang sungai untuk mencegah banjir, dan di samping itu juga memperbaiki jalan-jalan jembatan untuk memperlancar lalu lintas perdagangan. Komoditi perdagangan Mojopahit adalah beras dan rempah-rempah. Daerah-daerah pelabuhan seperti Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban menjadi pusat perdagangan karena menumpang barang dagangan berupa hasil bumi dari daerah pedalaman. Menurut catatan Wang Tayuan, pedagang Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakatua, sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu, catatan Ordorico da Pordenone, biarawan Katolik Roma dari Italia yang mengunjungi Jawa pada tahun 1321, menyebutkan bahwa istana Raja Jawa penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Daerah-daerah pelabuhan seperti Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban menjadi pusat perdagangan karena menumpang barang dagangan berupa hasil bumi dari daerah pedalaman. Di bidang perdagangan, walaupun tidak semenonjol Kerajaan Sriwijaya, banyak pedagang Majapahit berperan sebagai pedagang perantara. Menurut berita dari Cina, Majapahit telah memperdagangkan garam, beras, lada, intan, cengkeh, pala, kayu cendana, dan gading. Banyak pedagang Cina yang membeli barang-barang tersebut dari pedagang Majapahit. Majapahit selalu menjalankan politik bertetangga yang baik dengan kerajaan asing seperti kerajaan Cina, Ayodhya atau Siam, Champa, dan Kamboja. Hal itu terbukti sekitar tahun 1370 hingga tahun 1381. Majapahit telah beberapa kali mengirim utusan persahabatan ke Cina. Hal itu diketahui dari berita kronik Cina dari dinasti Ming. Hubungan persahabatan yang dijalin dengan negara tetangga itu sangat penting, artinya bagi kerajaan Majapahit, khususnya dalam bidang perekonomian, pelayaran, dan perdagangan. Karena wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit terdiri atas pulau dan daerah kepulauan, serta sebagai sumber barang dagangan yang sangat laku di pasaran pada saat itu. Barang dagangan yang dipasarkan antara lain beras, lada, gading, timah, besi, intan, ikan, cengkeh, pala,
kapas, dan kayu cendana. Dalam dunia perdagangan, Kerajaan Mojopahit memegang dua peranan yang sangat penting, yaitu sebagai kerajaan produsen dan sebagai kerajaan perantara. Sebagai kerajaan Hindu terbesar di Nusantara, keamanan rakyat terjamin, di mana hukum serta keadilan ditegakkan dengan tidak pandang bulu. Dalam kehidupan beragama, raja membentuk dewan khusus, yaitu Dharma Yaksa Kasaiwan, yang mengurus agama Siwa Buddha. Keduanya dibantu oleh pejabat keagamaan yang disebut Dharma Upapati, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Banyaknya pejabat tersebut menunjukkan kompleksnya permasalahan agama yang harus diatur. Dengan adanya pejabat keagamaan tersebut, kehidupan keagamaan Mojopahit berjalan dengan baik, bahkan tercipta toleransi. Hal ini seperti apa yang diceritakan oleh Mahuan tahun 1413, bahwa masyarakat Mojopahit di samping beragama Hindu, Buddha, juga ada yang beragama Islam. Semuanya hidup dengan rukun. Dari berita Mahuan tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh Islam sudah ada di kerajaan Mojopahit. Kehidupan sosial yang penuh dengan toleransi juga dibuktikan melalui kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular, yang di dalamnya ditemukan kalimat Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Dalam Nagara Kertagama Pupuh 85 diuraikan bahwa tiap bulan Caitra atau Maret-April atau bulan pertama setiap tahun, Raja Hayam Wuruk mengadakan pertemuan dengan para menteri, perwira, pembantu baginda, kepala daerah, kepala desa dari luar kota untuk membahas tanggung jawab pemerintahan di daerahnya masing-masing. Beberapa hasil karya semasa Hayam Wuruk lainnya antara lain pemeliharaan tempat-tempat penyeberangan, melintasi sungai-sungai Solo dan Brantas, perbaikan bendungan Kalikonto sebelah timur Kadiri, memperindah candi untuk Tribuana Tunggadewi di Panggih, perbaikan dan perluasan tempat suci Pala atau Panataran, penyempurnaan Candi Jabung dekat Kraksaan tahun 1354, membuat Candi Surawana dan Candi Tigawangi di dekat Kadiri tahun 1365, membuat Candi Pari dekat Porong bercorak dari Campa di tahun 1371, wilayah kekuasaan Mojopahit zaman pemerintahan Hayam Wuruk. Di zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk 1350 hingga 1389 yang menggantikan Tribuana Tunggadewi, Patih Gajah Mada terus mengembangkan penaklukan ke wilayah timur seperti Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwuk, Makassar, Buton, Banggai, Kunir, Galian, Selayar, Sumba, Muar atau Saparua, Solor, Bima, Wandan atau Banda, Ambon, Wanin, Seran, Timur dan Dompo. Menurut Kekawin Negara Kertagama Pupuh 13 hingga ke-15, daerah kekuasaan Mojopahit meliputi hampir seluas wilayah Indonesia modern, termasuk daerah-daerah Sumatera di bagian barat dan di bagian timur Maluku, serta sebagian Papua atau Wanin, dan beberapa negara Asia Tenggara. Namun demikian, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan berpusat Mojopahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja. Mojopahit juga memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam,
Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Cina. Daerah-daerah di luar Jawa yang dikuasai Mojopahit pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk seperti diuraikan dalam Nagara-Kertagama Pupuh 13 dan 14, antara lain: 1. Di Sumatera, Jambi, Palembang, Dharmasraya, Kandis, Kahuas, Siak, Rokan, Mandailing, Panai, Kampe, Haru, Temiyang, Parlak, Samudra, Lamuri, Barus, Batan, dan Lampung. Yang kedua di Kalimantan, Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan, Singkawang, Tirem, Landa, Sedu, Barune, Sakadana, Saludung, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kute, dan Malano. Yang ketiga di Semenanjung Tanah Melayu, Pahang, Langkasuka, Kalantan, Saiwang, Nagir, Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang, Kedah, dan Cerai. Sebelah timur Jawa, Bali, Bedahulu, Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Dompo, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak Bantayan, Luwuk, Makassar, Buton, Banggawi, Kunir, Galian, Selayar, Sumba, Muar, atau Saparua, Solor, Bima, Wandan atau Banda, Ambon, Wanin, Seram, dan Timur. Setelah menyimak data tersebut, Gajah Mada berhasil mewujudkan sumpahnya. Wilayah kekuasaan Mojopahit hampir meliputi seluruh wilayah Nusantara. Bahkan Semenanjung Malaya juga berhasil dikuasai Mojopahit, kecuali Kerajaan Pajajaran atau Sunda yang belum dikuasainya. Seorang patih dan bupati Mojopahit dari tahun 1331 hingga 1364 memperluas kekuasaan kekaisaran ke pulau sekitarnya. Pada tahun 1377, yaitu beberapa tahun sesudah kematian Gajah Mada, Angkatan Laut Mojopahit menduduki Palembang, menaklukkan daerah terakhir Kerajaan Sriwijaya. Beberapa peristiwa penting dalam masa pemerintahan Hayam Wuruk, antara lain Perang Bubat 1357. Sumber yang bisa dijadikan rujukan mengenai adanya Perang Bubat justru terdapat dalam Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali. Dalam kitab Pararaton dikisahkan peristiwa Bubat terjadi pada tahun Saka 1257 atau 1357 Masehi, di masa pemerintahan Hayam Wuruk. Ambisi Gajah Mada menundukkan Nusantara mencapai hasilnya di masa ini. Dari mulai Tumasek, Singapura, Tanjung Pura Bali, Dompo, hingga Seram, seluruh penguasaannya menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Mojopahit. Tetapi dikala semua kerajaan yang meletaknya relatif jauh sudah menyatakan tunduk, ada dua kerajaan yang sangat dekat, bahkan seperti di halaman rumah sendiri, belum menyatakan tunduk. Dua kerajaan tersebut adalah Sunda Galuh yang berpusat di Galuh, sekarang berada di sekitar Ciamis, dan Sunda Pakuan yang terletak lebih ke arah barat. Kerajaan Sunda Galuh saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Linggabuana. Di sebelah timur, wilayah Sunda Galuh berbatasan langsung dengan wilayah Mojopahit di sepanjang Sungai Pamali. Sedangkan di sebelah barat, wilayah Sunda Galuh berbatasan langsung dengan wilayah Sunda Pakuan di sepanjang Sungai Citarum. Pandangan Gajah Mada untuk sesegera mungkin menyatukan kedua kerajaan Sunda tersebut
ke dalam wilayah kekuasaan Mojopahit, bertentangan dengan pandangan kalangan istana, baik Ibu Suri Tribuana Tunggadewi maupun Dyah Wiyat, berpendapat bahwa kerajaan Sunda adalah kerabat sendiri, karena apabila dilihat dari silsilah keluarganya, salah satu leluhurnya berasal dari bangsawan Sunda. Sementara sikap Prabu Hayam Wuruk sendiri terlihat lebih mendukung kedua Ibu Suri tersebut daripada Gajah Mada. Pada suatu waktu, tibalah saatnya bagi Prabu Hayam Wuruk untuk mencari seorang permaisuri yang akan mendampingi dirinya. Maka dikirimlah beberapa juru gambar untuk melukis putri-putri yang cantik dari kalangan kerajaan bawahan maupun kerajaan tetangga untuk kemudian diperlihatkan kepada sang Prabu, dengan harapan apabila ada salah satu gambar yang berkenan di hati sang Prabu, maka tibalah saatnya bagi sang Prabu untuk menjatuhkan pilihannya kepada putri yang beruntung tersebut. Sudah sekian banyak juru gambar yang kembali membawa lukisannya, namun sang Prabu Hayam Wuruk masih belum berkenan menjatuhkan pilihannya. Sampai tibalah saatnya dikirim juru gambar ke kerajaan Sunda Galuh untuk menggambar putri Dyah Pitaloka, citra resmi yang kabar kecantikannya sudah terkenal kemana-mana. Sementara itu, Gajah Mada melihat adanya kesempatan untuk membawa kepentingannya sendiri ke dalam utusan juru gambar Mojopahit ke Sunda Galuh. Kemudian Gajah Mada menyusupkan beberapa orang bawahannya, yaitu 1. Gajah Enggon, menjabat pimpinan utusan khusus. Yang kedua, Mapanji Elam, menjabat sebagai sang Arya Raja Pakrama. Yang ketiga, Pukapasa, menjabat sebagai Arya Suradiraja. Yang keempat, Pumenur, menjabat sebagai sang Arya Wangsaprana. Yang kelima, dan Pukapat, menjabat sebagai sang Arya Patipati, untuk pergi bersama-sama ke kerajaan Sunda Galuh, menyampaikan maksud Gajah Mada agar kerajaan Sunda Galuh segera menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Mojopahit. Sekembalinya utusan tersebut, Raja Hayam Wuruk ternyata berkenan dengan kecantikan putri Dyah Pitaloka, citra semi, dan berniat menjadikannya sebagai permaisuri. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena beredarnya lukisan sang putri di Mojopahit yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu, bernama Sungging Prabangkara. Atas restu dari keluarga kerajaan, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk meminang putri Sunda tersebut melalui perantara yang bernama Tuan Anepaken. Utusan sang raja tiba di kerajaan Sunda. Rombongan utusan kedua dipimpin oleh Patih Madu yang membawa berbagai macam keperluan untuk meminang putri tersebut, sekaligus membicarakan kapan dan di mana pesta perkawinan antara raja dan putri akan dilangsungkan. Setelah pinangan dari Prabu Hayam Wuruk diterima, akhirnya disepakati bersama bahwa Raja Linggabuana, permaisuri, dan beberapa bangsawan istana akan berangkat ke Mojopahit untuk mengantarkan putri Dyah Pitaloka, sekaligus melangsungkan acara pesta pernikahan di ibu kota Majapahit. Maka pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah Prabu Linggabuana beserta rombongan ke Mojopahit. Tidak terlalu banyak pasukan yang mengiringi mereka, mengingat maksud dan tujuan sang Prabu ke Mojopahit adalah untuk menikahkan putrinya, Dyah Pitaloka. Perjalanan jauh mereka tempuh dari Galuh atau Ciamis menuju ke ibu kota Majapahit atau Trowulan. Ratusan rakyat menghantar sang putri beserta raja dan punggawa menuju pantai. Tapi tiba-tiba dilihatnya laut berwarna merah bagaikan darah. Ini diartikan tanda-tanda buruk bahwa diperkirakan putri raja ini tidak akan kembali lagi ke tanah airnya.
Tanda ini tidak dihiraukan, dengan tetap berprasangka baik kepada Raja Tanah Jawa yang akan menjadi menantunya. Catatan sejarah Pajajaran yang ditulis oleh Dana Sasmita dan naskah Perang Bubat yang ditulis oleh Yosef Iskandar menyebutkan bahwa niat pernikahan itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama putus antara Majapahit dan Sunda. Raden Wijaya yang menjadi pendiri kerajaan Mojopahit dianggap keturunan Sunda dari Dyah Lembutal dan suaminya, yaitu Rakaian Jayadharma, Raja Kerajaan Sunda. Hal ini juga tercatat dalam pustaka Rajya Tajya I Bumi Nusantara Parwa 1 Sarga 3. Dalam babat Tanah Jawi, Raden Wijaya disebut pula dengan nama Jaka Sesuru dari Pajajaran. Upacara pernikahan akan dilangsungkan di Mojopahit. Pihak Dewan Kerajaan Negeri Sunda sendiri sebenarnya keberatan, terutama Mangkubuminya, yaitu Hyang Bunisora Suradipati. Ini karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu, tak lazim pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lelaki. Selain itu, ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik Mojopahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya, diantaranya dengan cara menguasai kerajaan Dompu di Nusa Tenggara. Prabu Linggabuana memutuskan untuk tetap berangkat ke Mojopahit karena rasa persaudaraan yang sudah ada di garis leluhur dua negara tersebut. Berangkatlah Prabu Linggabuana bersama rombongan Sunda ke Mojopahit. 10 hari telah berlalu, akhirnya sampailah rombongan di Mojopahit dan diterima oleh para pembesar Mojopahit serta ditempatkan di Pesanggerahan Bubat. Setelah rombongan sampai di Pesanggerahan Bubat, datanglah utusan Gajah Mada yang menyampaikan maksud Gajah Mada agar putri Dyah Pitaloka diserahkan ke kerajaan Mojopahit sebagai persembahan, tanda bahwa Sunda Galuh tunduk di bawah kekuasaan Mojopahit. Prabu Linggabuana merasa harga dirinya terinjak-injak dengan perlakuan Gajah Mada tersebut. Namun sebagai seorang pemimpin yang arif, sang Prabu tidak bertindak gegabah untuk dengan serta-merta mengadakan perlawanan di tempat. Namun kearifan hati sang Prabu tidak diikuti oleh segenap anak buahnya. Dalam situasi demikian, setiap orang yang berada dalam rombongan tersebut merasa marah dan dilecehkan. Ia mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan mengakui superioritas Mojopahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri, menurut Kidung Sundayana, disebutkan bimbang atas permasalahan tersebut karena Gajah Mada adalah Mahapati yang diandalkan Mojopahit pada saat itu. Gugurnya rombongan Sunda. Kemudian terjadi insiden perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Gajah Mada oleh utusan negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tahta takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan karena undangan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap dalam posisi semula. Para pemimpin Sunda naik darah ketika mengetahui niat Gajah Mada tersebut. Larang Agung, Tuan Sohan, Tuan Gempong, Panji Melong, orang Pangulu, orang Saya, Rangga Kaweni, orang Siring, Sutrajali, dan Jagat Saya melakukan perlawanan terhadap pasukan dari Mojopahit. Belum lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya atau Bayangkara ke Pesanggerahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Mojopahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu. Satu lesatan anak panah entah terlepas dari busur siapa, melaju menerjang utusan Gajah Mada tersebut hingga ambruk.
Suasana pun menjadi tidak terkendali. Perang pun tidak terelakkan lagi terjadi di lapangan Bubat. Rombongan pasukan Sunda Galuh yang tidak siap berperang terpaksa harus menghunus pedang dan merentangkan gendawa menghadapi pasukan Mojopahit yang juga sebenarnya tidak siap untuk berperang. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar di sebuah lapangan ibu kota kerajaan yang menjadi lokasi perkemahan rombongan kerajaan tersebut melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan atau Balamati yang berjumlah kecil serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu. Dalam pertempuran tersebut, Maharaja Linggabuana dan Tuan Usus gugur terlebih dulu. Pasukan Sunda kemudian menyerang ke arah selatan. Pasukan Mojopahit dibuat kocar-kacir oleh serangan tersebut. Serangan pasukan Sunda kemudian dapat dipatahkan oleh pasukan Mojopahit di bawah pimpinan Arya Sentong, Patih Gowi, Patih Margalowis, Patih Tetek, dan Jaranbaya. Para menteri Araman dan pasukan berkuda ganti menyerang tentara Pasundan. Serangan tersebut berhasil meluluh lantakkan pertahanan sehingga pasukan Pasundan menyingkir ke arah barat daya. Pasukan Pasundan akhirnya tergabung sehingga langsung berhadapan dengan pasukan pimpinan Gajah Mada. Setiap pasukan Pasundan yang menghadang kereta Gajah Mada berhasil disingkirkan satu persatu, sehingga peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Prabu Linggabuana, para menteri dan pejabat kerajaan Sunda. Dyah Pitaloka bunuh diri setelah ayahanda dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran. Hayam Wuruk menyelesaikan tindakan ini dan mengirimkan utusan atau Dharmayaksa dari Bali yang saat itu berada di Mojopahit untuk menyaksikan pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi, Hyang Bunisora Suradipati yang menjadi pejabat sementara Raja Negeri Sunda, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda dan Kidung Sundayana. Di Bali dikenal sebagai Kekuritan Sunda agar diambil hikmahnya. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa setelah peristiwa itu, Hayam Wuruk menyelenggarakan upacara besar untuk menghormati orang-orang Sunda yang tewas dalam peristiwa tersebut. Akibat peristiwa Bubat ini, dikatakan dalam catatan tersebut bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri tetap menjabat Mahapati sampai wafatnya tahun 1364. Akibat peristiwa ini pula, di kalangan kerabat negeri Sunda diberlakukan peraturan esti, larangan tikaluaran, yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan tidak boleh menikah dengan pihak timur negeri Sunda atau Mojopahit. Perlu dicatat bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya kerajaan Mojopahit juga tengah melakukan ekspedisi ke Dompo atau Padompo, dipimpin oleh seorang petinggi bernama Nala. Kecelakaan sejarah ini hingga sekarang masih dikenang terus oleh masyarakat Jawa Barat dalam bentuk penolakan nama Hayam Wuruk dan Gajah Mada bagi pemberian nama jalan di wilayah ini. Peristiwa Bubat dalam Kidung Sunda. Kidung Sunda adalah sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa Pertengahan berbentuk tembang atau syair yang kemungkinan besar berasal dari Bali. Dalam kidung ini dikisahkan Prabu Hayam Wuruk dari Mojopahit yang ingin mencari seorang permaisuri. Kemudian beliau mengirimkan putri Sunda yang dalam cerita ini tak memiliki nama. Inilah isi tembang yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hayam Wuruk. Hayam Wuruk, Raja Mojopahit, ingin mencari seorang permaisuri untuk dinikahi.
Maka beliau mengirim utusan-utusan ke seluruh penjuru Nusantara untuk mencarikan seorang putri yang sesuai. Mereka membawa lukisan-lukisan kembali, namun tak ada yang menarik hatinya. Maka Prabu Hayam Borok mendengar bahwa putri Sunda cantik, dan beliau mengirim seorang juru lukis ke sana. Setelah ia kembali, maka diserahkan lukisannya. Saat itu kebetulan dua orang paman Prabu Hayam Borok, Raja Kauripan dan Raja Daha, berada di sana hendak menyatakan rasa keprihatinan mereka bahwa keponakan mereka belum menikah. Maka Sri Baginda Hayam Borok tertarik dengan lukisan putri Sunda. Kemudian Prabu Hayam Borok menyuruh Madu, seorang mantri, ke tanah Sunda untuk melamarnya. Madu tiba di tanah Sunda setelah berlayar selama 6 hari. Kemudian menghadap Raja Sunda. Sang raja senang putrinya dipilih Raja Mojopahit yang ternama tersebut. Tetapi putri Sunda sendiri tidak berkomentar banyak. Maka Madu kembali ke Mojopahit, membawa surat balasan Raja Sunda dan memberitahu kedatangan mereka. Tak lama kemudian, mereka bertolak disertai banyak sekali iringan. Ada 200 kapal kecil dan jumlah totalnya adalah 2000 kapal. Berikut kapal-kapal kecil. Namun, ketika mereka naik kapal, terlihatlah pertanda buruk. Kapal yang dinaiki raja, ratu, dan putri Sunda adalah sebuah jung Tatar. Seperti banyak dipakai semenjak perang Wijaya. Sementara di Mojopahit sendiri, mereka sibuk mempersiapkan kedatangan para tamu. Maka 10 hari kemudian, kepala desa Pubat datang melapor bahwa rombongan sudah telah datang. Prabu Hayam Borok beserta kedua pamannya siap menyongsong mereka, tetapi Patih Gajah Mada tidak setuju. Beliau berkata bahwa tidaklah seyogyanya seorang Maharaja Mojopahit menyongsong seorang raja berstatus raja vasal seperti Raja Sunda. Siapa tahu dia seorang musuh yang menyamar. Maka Prabu Hayam Borok tidak jadi pergi ke Pubat menurut saran Patih Gajah Mada. Para abdi dalam keraton dan para pejabat lainnya terperanjat mendengar hal ini. Namun mereka tidak berani melawan. Sedangkan di Pubat sendiri, mereka sudah mendengar kabar burung tentang perkembangan terkini di Mojopahit. Maka Raja Sunda pun mengirimkan utusannya. Patih anepaken untuk pergi ke Mojopahit. Beliau disertai 3 pejabat lainnya dan 300 serdadu. Mereka langsung datang ke rumah Patih Gajah Mada. Di sana beliau menyatakan bahwa Raja Sunda akan bertolak pulang dan mengira Prabu Hayam Borok ingkar janji. Mereka bertengkar hebat karena Gajah Mada menginginkan supaya orang-orang Sunda bersikap seperti layaknya vasal-vasal Nusantara Majapahit. Hampir saja terjadi pertempuran di Kepatihan kalau tidak ditengahi oleh Semaranata, seorang pandita kerajaan. Maka berpulanglah utusan Raja Sunda setelah diberitahu bahwa keputusan terakhir Raja Sunda akan disampaikan dalam tempo 2 hari. Sementara Raja Sunda telah mendengar kabar ini, tidak bersedia berlaku seperti layaknya seorang vasal. Maka beliau berkata, memberitahukan keputusannya untuk gugur seperti seorang kesatria demi membela kehormatan. Lebih baik gugur daripada hidup dihina orang Mojopahit. Para bawahannya berseru, mereka akan mengikutinya dan membelanya. Kemudian Raja Sunda menemui istri dan anaknya dan menyatakan niatnya dan menyuruh mereka pulang. Tetapi mereka menolak dan bersikeras ingin tetap menemani sang raja. Terjemahan Pupuh II, Durma. Maka semua sudah siap siaga. Utusan dikirim ke perkemahan orang Sunda dengan membawa surat yang berisikan syarat-syarat Mojopahit. Orang Sunda pun menolaknya dengan marah, dan perang tidak dapat dihindarkan.
Tentara Mojopahit terdiri dari prajurit-prajurit biasa di depan. Kemudian para pejabat keraton, Gajah Mada, dan akhirnya Prabu Hayam Wuruk dan kedua pamannya. Pertempuran dahsyat berkecamuk. Pasukan Mojopahit banyak yang gugur. Tetapi akhirnya hampir semua orang Sunda dibantai habis-habisan oleh orang Majapahit. Anepaken dikalahkan oleh Gajah Mada, sedangkan Raja Sunda ditewaskan oleh besannya sendiri, Raja Kahuripan dan Daha. Pitar adalah satu-satunya perwira Sunda yang masih hidup karena pura-pura mati di antara mayat-mayat serdadu Sunda. Kemudian ia lolos dan melaporkan keadaan kepada Ratu dan Putri Sunda. Mereka bersedih hati dan kemudian bunuh diri. Semua istri para perwira Sunda pergi ke medan perang dan melakukan bunuh diri massal di atas jenazah-jenazah suami mereka. Terjemahannya Pupuh III, Sinom. Prabu Hayam Wuruk merasa cemas setelah menyaksikan peperangan ini. Beliau kemudian menuju ke pesanggerahan Putri Sunda, tetapi Putri Sunda sudah tewas. Maka Prabu Hayam Wuruk pun meratapinya, ingin dipersatukan dengan wanita idamannya ini. Setelah itu, upacara untuk menyembahyangkan dan mendoakan para arwah dilaksanakan. Tidak selang lama, maka mangkatlah pula Prabu Hayam Wuruk. Maka mangkatlah pula Prabu Hayam Wuruk yang merana. Setelah beliau diperlakukan dan semua upacara keagamaan selesai, maka berundinglah kedua pamannya. Mereka menyalahkan Gajah Mada atas malapetaka ini. Mereka ingin menangkapnya dan membunuhnya. Kemudian bergegaslah mereka datang ke Kepatihan. Saat itu, Patih Gajah Mada sadar bahwa waktunya telah tiba. Maka beliau mengenakan segala upakara atau perlengkapan upacara dan melakukan yoga samadhi. Setelah itu, beliau menghilang atau moksa, tak terlihat, menuju ketiadaan atau niskala. Maka Raja Kahuripan dan Raja Daha yang mirip Siwa dan Buddha berpulang ke negara mereka karena Mojopahit mengingatkan mereka akan peristiwa memilukan yang terjadi. Gajah Mada yang dimaki-maki oleh utusan Sunda. Bait 166b 168a, yang artinya, "Wahai Gajah Mada, apa maksudnya engkau bermulut besar terhadap kami? Kita sekarang ini membawa Tuan Putri, sementara engkau menginginkan kami harus membawa bakti, sama seperti dari Nusantara. Kita lain, kita orang Sunda, belum pernah kami kalah berperang. Seakan-akan lupa engkau dahulu kalah perang. Ketika engkau berperang, bertempur di daerah-daerah pegunungan. Sungguh dahsyat peperangannya, diburu orang Jepang. Kemudian Patih Sunda datang kembali, dan bala tentaramu mundur. Kedua mantrimu yang bernama Las dan Peleteng diparang dan mati. Pasukanmu bubar dan melarikan diri. Ada yang jatuh di jurang dan terkena duri-duri. Mereka mati bagaikan kera, siamang dan setan. Di mana-mana mereka merengek-rengek minta tetap hidup. Sekarang besar juga kata-katamu. Bau mulutmu seperti kentut cangkrik, seperti tai anjing. Sekarang maumu itu tidak sopan dan berkhianat. Ajaran apa yang kau ikuti selain engkau ingin menjadi guru yang berdusta dan berbuat buruk, menipu orang berbudi syahdu? Jiwamu akan jatuh ke neraka jika mati. Raja Sunda yang menolak syarat-syarat Mojopahit. Bait kedua 68 hingga kedua 71, yang artinya, jika engkau takut mati, datanglah segera menghadap Sri Baginda Hayam Wuruk dan haturkan bakti kesetiaanmu.
keharuman sembahmu dengan mengaturkan beliau sang Tuan Putri. Maka ini terdengar oleh Sri Raja Sunda dan beliau menjadi murka. Wahai kalian para duta, laporkan kepada tuanmu bahwa kami tidak akan menghadap lagi mengantarkan Tuan Putri. Meskipun orang-orang Sunda tinggal satu tangannya atau hancur sebelah kanan dan kiri, tiada akan silopeta. Sang Tuan Patih juga marah, seakan-akan robek telinganya mendengarkan kata-kata pedas orang Mojopahit. Prabu Hayam Wuruk yang meratapi putri Sunda yang telah tewas, bait 329 hingga 333, yang artinya, maka ditanyalah danyang-danyang, di manakah gerangan tempat Tuan Putri? Diberilah tahu, berada di tengah, ia tidur. Maka datanglah Sri Baginda dan melihatnya tertutup kain berwarna hijau kemasan di atas tanah. Setelah dibuka, terkejutlah sang Prabu karena sudah menjadi mayat. Pucat mukanya mempesona, matanya sedikit membuka, bibirnya indah dilihat, gigi-giginya yang tak tertutup terlihat manis, seakan menyaingi keindahan Sri Gading. Seakan-akan ia menyapa, Sri Paduka, datanglah kemari, lihatlah kekasih Anda. Berbakti, Sri Baginda datang ke tanah Jawa yang senantiasa berada di pikiran ayah dan ibu, yang sangat mendambakannya. Itulah alasannya mereka ikut datang. Sekarang jadinya malah seperti ini. Jika datang kemarin dulu, wahai rajaku, mungkin hamba masih hidup dan sekarang dinikahkan. Aduh, sungguh kejam kuasa Tuhan. Mari kita harap, wahai raja, supaya berhasil menikah, berdampingan di atas ranjang tanpa dihalang-halangi niat buruk. Berhasillah kemauan bapak dan ibu. Keduanya seakan-akan begitulah. Ia yang telah tewas menyapanya, sedangkan yang disapa menjadi bingung dan merana. Semakin lama semakin sakit rasa penderitaannya. Hatinya terasa gelap. Beliau sang raja semakin merana. Tangisnya semakin keras, bagaikan guru di bulan ketiga yang membuka kelopak bunga untuk mekar, bercampur dengan suara kumbang. Begitulah tangis para pria dan wanita. Rambut-rambut yang lepas terurai bagaikan kabut. Bulan ketiga kurang lebih jatuh pada bulan September yang masih merupakan musim kemarau. Jadi suara guru pada bulan ini merupakan suatu hal yang tidak lazim. Kita lanjut ke cerita Gajah Mada. Wafatnya Patih Gajah Mada. Ketika Gajah Mada wafat tahun 1364 Masehi, Raja Hayam Wuruk kehilangan pegangan dan orang yang sangat diandalkan di dalam pemerintah kerajaan. Wafatnya Gajah Mada dapat dikatakan sebagai detik-detik awal dari keruntuhan Majapahit. Prabu Hayam Wuruk kemudian memanggil para anggota Dewan Pertimbangan Agung yang terdiri dari keluarga raja, Bre Kauripan, Bre Daha, Bre Lasem, Raja Wengker, Raja Metahun, dan Bre Pajang. Dalam rapat tersebut, tidak dapat dikemukakan seseorang yang pantas untuk menggantikan kedudukan Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi. Rapat akhir memutuskan bahwa Gajah Mada tidak akan diganti. Untuk mengisi lowongan posisi Patih Amangkubumi, Prabu Hayam Wuruk kemudian memilih 6 Mahamantri Agung untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara. 1. Empu Tandi terpilih sebagai Wreda Menteri. Yang kedua, Empu Nala dipilih sebagai Tumenggung Mancanegara. Yang ketiga, Sri Nata Kertawardana dan Wikrama Wardana dipilih sebagai Dharmayaksa atau Ketua Mahkamah Agung. Yang keempat, Patih Dami dipilih sebagai Yuwa Mantri atau Menteri Muda, yaitu sebagai Kepala Rumah Tangga Keraton. Yang kelima, Empu Singa terpilih sebagai Sekretaris Negara, bertugas sebagai penyalur segala perintah Baginda.
Pekerjaan ini semua dilaksanakan oleh Patih Gajah Mada seorang diri sebagai pejabat di bawah Prabu Hayam Wuruk. Dengan demikian, betapa pentingnya kedudukan Patih Gajah Mada dalam pemerintahan Mojopahit. Jabatan Patih Hamangkubumi tidak terisi selama 3 tahun sebelum akhirnya Gajah Enggon ditunjuk Hayam Wuruk mengisi jabatan itu. Sayangnya, tidak banyak informasi tentang Gajah Enggon di dalam prasasti ataupun naskah-naskah masa Mojopahit yang dapat mengungkap sepak terjangnya. Demikianlah setelah Patih Hamangkubumi Gajah Mada meninggal dunia pada tahun Saka 1286 atau tahun Masehi 1364, Mojopahit mengalami kemunduran. Kegemilangan kerajaan Mojopahit yang gilang gemilang adalah secara kehidupan Patih Gajah Mada. Keadaan kerajaan Mojopahit seakan-akan semakin bertambah suram sehubungan dengan wafatnya Tribhuwana Tunggadewi, ibunda Raja Hayam Wuruk, tahun 1379 Masehi. Kerajaan Mojopahit semakin kehilangan pembantu-pembantu yang cakap. Kemunduran kerajaan Mojopahit semakin jelas setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk, tahun 1389 Masehi. Berakhirlah masa kejayaan Mojopahit. Akhir pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk wafat pada tahun 1369 yang diperkirakan dimuliakan di Tayung, daerah Brebek, Kediri, yang digantikan oleh keponakannya Wikramawardhana, suami dari anak perempuannya Kusumawardhani. Sedangkan anak Hayam Wuruk dari istri, bukan permaisuri, Bre Wirabumi, diberi pemerintahan di ujung Jawa Timur. Sepeninggal Mahapatih Gajah Mada 1364 Masehi dan Raja Hayam Wuruk 1386 Masehi, Kerajaan Pemersatu Nusantara, Kerajaan Mojopahit, pecah menjadi Kedaton Wetan dan Kedaton Kulon akibat sengketa keluarga yang saling berebut kekuasaan. Pertengkaran keluarga terjadi. Kelompok-kelompok pendukung dibentuk untuk saling menggalang kekuatan, bersengketa untuk merebut posisi kunci kekuasaan. Bau permusuhan dan saling curiga mencurigai menebar di mana-mana di seluruh wilayah Mojopahit, negeri tak terurus. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.